Atau bisa bentuknya anak yang lebih hebat daripada Kiai Kosasi. Tapi tadi saya bilang, bayangin coba, indeks apa yang dipakai untuk membuat anak yang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan minus. Tapi dalam tempo 2 tahun kemudian jadi begitu. Mau cara Menteri Tenaga Kerja punya yang beginian. Ini nggak ada ukurannya loh. Ukuran les nih, jadi priceless betul ini. Kembali tuh, saya bersyukur gitu, pas lagi jatuh-jatuhnya, lagi gelap-gelapnya, lagi minus-minusnya, ambil Quran. Dan dari dulu cara ngajinya udah begitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kibli. Ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang history of zaman ya. Jadi ini history seorang yang katanya ustadz tapi kelakuannya nggak mencerminkan ustadz ya. Nah, tapi dia bangga dengan kelakuan itu karena diulangi terus, bukan cuma sekali 2 kali gitu ya. Sampai sekarang diulangi, artinya kenapa saya katakan seperti itu? Karena tuntutan di pengadilan banyak banget. Nah, cerita ini bukan cerita fiksi, tapi cerita kenyataan ya, yang mana orang ini, ya mungkin sebagian banyak orang heran gitu ya, sudah begitu banyak video yang saya upload gitu, tapi ya orang ini kayak, kalau bahasa Sundanya watados gitu, wajah tanpa dosa gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada sebuah video yang mungkin ini udah lama. Sebenarnya bukan mungkin, saya tahu videonya udah cukup lama, dan dia bangga dengan cerita kelakuan dia ya, kelakuan dia artinya ya saat-saat dia di penjara. Nah, teman-teman bisa lihat videonya, ya, check it out. Bisa bentuknya anak yang lebih hebat daripada Kiai Kosasi. Tapi tadi saya bilang, bayangin coba, indeks apa yang dipakai untuk membuat anak yang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan minus. Tapi dalam tempo 2 tahun kemudian jadi begitu. Mau cara Menteri Tenaga Kerja punya yang beginian. Ini nggak ada ukurannya loh. Ukuran les nih, jadi priceless betul ini. Kembali tuh, saya bersyukur gitu, pas lagi jatuh-jatuhnya, lagi gelap-gelapnya, lagi minus-minusnya, ambil Quran. Dan dari dulu cara ngajinya udah begitu lagi. Enggak, saya dulu nggak cuma ngejar khataman Quran. Ya itu dia, saya lakuin dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Tapi saya ngajinya seperti yang selama ini saya perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah nyata tuh dari 98 di penjara tuh udah nyata. Bisa nyalin Fatihah, bisa nyalin Fatihah, artinya bisa. Tapi itu tuh jadi demen tuh, Allah tuh jadi demen gitu. Yang saya rasain ketika saya kemudian ngambil Quran, kemudian kerja sholat ini, sholat itu, baca ini, baca. Yang saya rasain, pertama Allah upgrade tempat saya. Saya tidak lagi ditempatkan di sel, tapi ditempatkan di musola yang 24 jam AC-nya nyala. Kedua, makanan saya di-upgrade sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bisa milih. Iya, tahanan bisa milih. Jenal maju. Kang, mau pecel lele apa ayam goreng malam ini? Saya ngetes dulu, zaman dulu ngetes. Saya jajal nih, nggak sholat, nggak ngaji, jajal. Nggak ada yang nanya lu. Sebegitu tuh.
Oh ini sambungannya putus. Jadi jangan sampai abtar gitu. Inna syani atahual abtar. Kalau emang kita putus, putus juga gitu. Nah saya ini dalam kerangka mengingatkan Pak Rektor dan teman-teman semua, apapun prodinya gitu ya, apapun prodinya, ingat nama kalian itu Darul Quran, Institut Darul Quran. Seperti dulu saya speech pertama kali bahwa Anda nih barokah karena berkampus yang nama kampusnya udah Quran, sedangkan kita tahu apa yang nempel sama Quran pasti hebat. Kenapa berdoa setelah baca Quran itu hebat? Karena struktur ayatnya ya. Sebelum wa idza sa'alaka ibadi tentang syahrul ramadhan alladzi unzila bihil Quran. Doa yang nempel sama Quran ini mesti beda. Makanya orang-orang tua dulu ngajarin Al-Fatihah. Kenapa? Paling tidak Al-Fatihah itu adalah suratun min suwaril Quran. Salah satu surat dari Quran. Ya daripada cuma doa-doa kagak ditempel masih bagus Al-Fatihah. Coba kalau dia orang tua kita yang ngomong Al-Maidah, repot. Kok panjang tuh. Yasin aja garu-garu kepala. Waduh ya lama. Sahabat kami Mas Jody Mbak yang hari ini ada di Amerika, saya doain beliau selamat sehat, keluarga nggak ada masalah apa-apa selama di sana dan menjadi ibadah dan amal soleh. Dulu kalau mau nyari cabang baru muter nggak keluar, muter nggak pakai ngobrol sama yang punya wilayah, nggak pakai izin sama yang punya wilayah, nggak pakai minta tolong sama yang punya wilayah. Dan sebaik-baik yang punya wilayah siapa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula illa billahil azim. Dirubah tuh, ngadep Allah dulu. Nanya lah sama camat, punya teman camat kok nggak nanya lah sama wali kota, punya teman wali kota kok bos, ya nanti kan sekarang jadi anggota dewan, iya di Tulungagung, iya ada tempat nggak mau disewa. Nah nggak mungkin dia nggak bisa bantu, nggak mungkin dia nggak ngasih tahu, apalagi dia makin tinggi kedudukannya, ketuanya anggota dewan, ketua DPRD-nya misalnya, wali kota atau bupatinya misalnya. Nah Allah siapa? Fata'alallahul Malik. Ntar kayak ada uplink naik ke atas teng gitu, kita tentang asirah pusat server, terus kita ada uplink, nanti ada downlink, kita tembak dulu nih ke atas set, nanti sampai di atas diolah gitu, diolah terjatuh kemana nih gitu, ntar jatuhnya kemana tergantung kan. Kalau belum kuat dorongannya, didorong lagi ya, tambahin lagi meganya, ditambahin lagi memorinya, ditambahin lagi kapasitas wifi-nya. Kira-kira kita coba mendekat ke pusat servernya. Di rumah makan, dia pusat servernya bagus. Di luar ini dikit-dikit gitu. Ya, belum masuk dalam dong, gitu kira-kira. Jadi Mbak Anik itu mau buka di mana nggak tahu, akan nggak tahu datang aja kalau yang mau tahu gitu. Tolak terus bercanda sama Allah, nih buka di mana nih minggu ini, bulan ini buka di mana nih, ya dinikmatin aja gitu, dinikmatin, duduk sama santri nih, ikut mojok, ikut di tengah-tengah santri buka puasa, ikut yang nyaur gitu aja. Ntar lagi fitness, Mas udah buka di Jember belum ya? Kan itu punya tanah begitu, ini namanya udah kerja gitu loh, sistemnya Allah ini bekerja. Nah itu poin-poinnya teman-teman. Dari poin-poin video itu kita bisa lihat percakapan yang dia keluarkan atau
ceramah yang dikeluarkan itu, dia mengatakan bahwasanya dia itu dipenjara di tahun 98 ya. Dan kita juga sering mendengar Yusuf Mansur dipenjara pada saat mungkin masih umur 22 tahun ya. Ini kisarannya gitu ya. Karena dia bilang di tahun 98. Nah, sementara tahun 98 itu ya umurnya kisaran segitu. Nah, kita tidak tahu itu dia di penjara yang pertama atau yang kedua. Karena menurut informasi ya dia itu sering sekali bermasalah dengan hukum. Ya, saya nggak tahu ini masuk penjara yang pertama atau yang kedua. Terus kemudian dia kan sedang ceramah atau apa dipamerkan di depan mahasiswa gitu ya, karena dia katanya bikin kampus Darul Quran. Saya nggak tahu kenapa Yusuf Mansur ini merasa dirinya benar ketika mengatakan bahwasanya di tahun itu dia itu masuk penjara dan bangga sekali gitu ya. Dan kalau kita melihat informasi yang beredar, termasuk informasi dari orang dekat atau misalkan orang yang langsung pada saat itu menyaksikan masalah itu Yusuf Mansur dipenjara karena penipuan. Saya nggak tahu, tapi di informasi yang lain dia itu terlibat penggelapan. Nah, penipuan dan penggelapan ini sebenarnya hampir kadang kasusnya bersamaan gitu. Artinya ketika dia bertransaksi secara misalkan ya jual beli gitu ya, terus dia itu menggelapkan barangnya gitu, ya bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas kejadian seperti itu berulang sampai sekarang. Misalkan contohnya gini, pada kasus patungan usaha, memang itu keperdataan ya teman-teman. Tapi bayangin aja kalau uang yang dikumpulkan oleh masyarakat, di situ disebutkan itu dia mengumpulkan uang dari patungan usaha saja, itu katanya 2.900 orang. Kalau kali 12 juta, itu nilainya saya nggak tahu berapa miliar, teman-teman hitung sendiri. Nah, kemudian hotel itu milik dia. Nah, ini apakah ini walaupun bisa dituntut secara perdata, ya saya nggak tahu lah. Karena dalam proses pengumpulan investasinya, sebenarnya Yusuf Mansur di sini melanggar undang-undang perbankan atau melanggar undang-undang investasi. Itu udah pasti ya teman-teman. Tapi kenapa jadi tuntutannya perdata? Saya tahu gitu kenapa tuntutannya perdata yang dilakukan oleh teman-teman, karena ya kalau dipidana ya butuh lebih banyak effort gitu ya, agak ya memenjarakan orang-orang yang seperti itu memang butuh tenaga lah. Teman-teman, saya nggak perlu kasih bocoran itu ya. Nah, kalau seperti itu teman-teman, kan dari tahun 98, anggaplah dia di penjara tahun 98, jadi kejadiannya kan pasti kemungkinan besar ya di tahun itu atau sebelumnya gitu ya, sampai Yusuf Mansur di penjara. Dan saya dapat informasi katanya di tahun 1996 itu dia sudah pernah dalam tanda kutip gitu ya bermasalah hukum. Nah, terus kemudian sebenarnya di tahun-tahun berikutnya pun dia bermasalah hukum. Misalkan contoh di tahun 2009 dia punya masalah hukum, dalam tanda kutip terlibat penipuan dengan mafia batubara tahun 2010. Terus kemudian ada tuntutan lagi dengan CIMB Bank Niaga itu ya. Terus ada tuntutan lagi, pokoknya terus bergulir gitu. Jadi kehidupannya itu penuh dengan, dalam tanda kutip penuh dengan penipuan gitu ya. Kalau misalkan tabiatnya seperti itu, dan itu sampai sekarang teman-teman, buktinya masih ada tuntutan di pengadilan sampai sekarang. Jadi kalau misalkan tabiatnya seperti itu, orang itu memang udah karakter karakter watak gitu ya, watak dia untuk melakukan hal seperti itu memang dari pikiran sama hatinya. Itu yang saya lihat ya. Nah, walaupun casingnya atau ucapannya di luar, misalkan sekarang dia nggak berani nih kayak bikin acara pengajian atau misalkan dia diundang pengajian berbicara tentang sedekah, terus dia berbicara tentang membanggakan dirinya, dia udah nggak berani. Itu sudah ketakutan dalam dirinya. Sekarang dia pamer, ya paling flexing gitu ya, pamer kedekatan dengan istrinya, kedekatan dengan anaknya, pamer mobil dan lain-lain.
Nah, terus di sesi itu juga kita melihat bahwasanya dia itu membanggakan seorang Jody. Nah, yang paling menarik fun fact-nya di sini teman-teman. Yang paling menarik adalah ketika dia mengatakan bahwasanya dulu sebelum kenal dengan Yusuf Mansur, Jody ini nggak dekat dengan, dalam tanda kutip, dia nggak religi gitulah. Terus kemudian dia jadi religi. Nah, ketika seorang Yusuf Mansur yang penuh kontroversi dengan segala bentuk, dalam tanda kutip, penipuannya yang dituntut oleh orang-orang tersebut, nah Jody ini mendekat dengan orang yang penuh kontroversi, dengan orang yang dalam tanda kutip ini dituntut orang sebagai penipu ulung. Nah, kalau kita lihat latar belakang Jody ini kan klop. Jody ini kan bapaknya maupun Jody ini kan penerus, ya ibaratnya pewaris dari, harusnya ya pewaris dari seorang yang pada saat itu di tahun 98 itu, sebelum krisis moneter itu, Jody ini kan ya bisa dikatakan pewaris paling utama karena dia paling tua dari anak-anaknya sebagai pewaris pemilik diskotik. Hanya saja di tahun 98 itu ke 99 itu diskotiknya itu terpaksa harus dipindahkan, saya nggak tahu harus dihancurkan atau bagaimana, yang jelas mengalami kerugian karena kebakaran di Solo diskotik dan itu dikecam oleh masyarakat. Nah, ketika bertemu dengan Yusuf Mansur, ya klop, cocok gitu ya antara ya perilaku yang seperti itu, terus kemudian ketemu dengan Yusuf Mansur yang perilakunya seperti itu juga. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kita melihat seorang Jody yang sekarang casingnya dibuat seperti itu, terus Yusuf Mansur yang casingnya dibikin seolah-olah seperti Ustadz, ya teman-teman perkirakan sendiri apakah hatinya atau tindakannya itu sesuai dengan omongannya. Ya tentu tidak, faktanya ya dia sekarang dituntut sebagai penipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.